Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kelihatannya semangat-semangat semua nih hari ini. Sudah sarapan di rumah? Hebat. Sarapan dengan apa? Teh anget ya, nggak apa-apa. Susu, oke, bagus. Ya, anak-anak ada yang sakit tidak hari ini? Tidak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tika. Nah, Ahmad. Aisandra. Aisyah. Ayo. Fikri. Kakak. Raihan. Syifa. Mana Syifa? Oh, hadir ya. Dari terakhir tadi ya. Masya Allah, tabarakallah, hari ini sehat semua ya nak ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, agar lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siswa yang datang paling duluan hari ini. Siapa yang datang paling pertama? Oh hebat nih Raihan. Raihan, kamu dari rumah jam berapa? Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Sekarang selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semua. Belajarnya Ibu akan buka kelas dengan pantun pembuka. Bangun pagi langsung sarapan. Sarapan nasi dan ikan asin. Salam hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penilai UIN. Nah yang satu lagi untuk kalian nih. Nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara punyanya. Selamat pagi Ibu ucapkan. Salam semangat buat kita semuanya. Dan hari ini belajarnya semangat. Saat Ibu tanya, kalian menjawab. Saat kalian tidak paham, kalian bertanya, akan ada hadiah atau reward. Siapa yang ingin hadiah? Oke, hebat. Kalau sementara kalian belum semangat belajarnya, Ibu akan berusaha menjadikan kalian anak-anak yang semangat belajarnya. Siap? Oke. Ayo disiapkan semua buku paket, alat tulis, bahan ajar yang Ibu bagikan supaya kita belajarnya lebih matang dan semangat. Nah, aku mau tanya nih. Siapa yang semalam belajar di rumah? Oke, kalau belajar berarti kalian sudah tahu kan kemarin kita mau belajarnya apa ya? Siapa yang tahu? Ya, ayo. Tokoh dalam cerita pemantik. Ya, pintar. Tokoh dalam cerita. Nah, kemarin kita sudah belajar tokoh dalam cerita. Seperti ada tokoh Benny dan tokoh siapa? Sita yang gigih untuk tidak memberikan contekan. Nah, anak-anak, menurut kalian manusia atau tokoh itu punya sifat atau tidak? Punya. Kira-kira sifat-sifat apa aja ya yang ada dalam diri manusia atau tokoh? Siapa yang bisa? Siapa nama? Ya. Baik, jujur, tidak berbuat curang. Tidak berbuat curang. Oke. Tangan buat Rafa. Nah, benar kata Rafa. Sifat-sifat tokoh itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat dalam penokohan. Nah, kira-kira apa saja ya kalian?
Tujuannya kalian mempelajari ini nanti setelah kalian melihat atau menyimak Bu Guru mendongengkan dengan boneka dongeng, kalian menjadi tahu nak sifat-sifat tokoh dengan tepat. Selain itu, yang kedua, setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan memainkan peran dengan gembira. Siapa yang hari ini mau bermain drama? Oke, Pak. Lanjut. Mendengarkan dongeng itu hal yang sangat menyenangkan. Siapa di antara kalian yang pernah membaca dongeng? Hebat. Atau siapakah yang pernah mendongengkan? Oke. Nah, hari ini Bu Cindy akan mendongengkan kalian. Ini seekor singa dan ini seekor monyet. Bu Cindy hari ini akan membawa kalian pergi ke negeri dongeng. Siapa yang mau ikut? Oke, tapi ada syaratnya kalau untuk pergi ke negeri dongeng. Syaratnya ada, kalian harus membaca mantra. Baik, sama-sama kita sebutkan mantranya ya. Nanti Ibu akan membawa kalian ke negeri dongeng. Tapi Kadabra, bawalah aku ke negeri dongeng. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Cindy. Sekarang kita berada di negeri dongeng, nak. Nah, simak ya dongeng yang akan Ibu ceritakan dengan judul Si Singa dan Si Monyet. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa bernama Sisi. Sisi sangat lapar sekali karena dia belum memakan apapun. Aduh, perutku lapar sekali. Gimana ya? Dari tadi aku tidak melihat seekor hewan pun berjalan di sini. Aduh. Lalu Sisi berjalan menelusuri hutan rimba yang lebat dan gelap. Mana ya? Mana makanan yang bisa aku makan? Lalu Sisi melihat seekor monyet sedang minum di tepi sungai. Enak sekali nih air di sini. Rasanya lezat sekali. Aku tidak pernah melepas dahaga senikmat ini, kata Momon. Hahaha, kamu tidak lihat aku memantaumu dari belakang. Lalu Sisi berjalan perlahan-lahan agar sang Momon tidak melihatnya. Lalu terdengarlah suara keberisikan atau suara jejak daun dari kejauhan. Si Momon pun terkejut. Setibanya di belakang ada seekor singa. Siapa kamu? Aku adalah Sisi. Aku sudah kelaparan dari tadi, tapi tidak ada satupun hewan yang bisa kumakan. Sisi, aku mohon, jangan makan aku. Aku memiliki 2 ekor monyet di rumah. Ia adalah anak-anakku bernama Zalandol dan Tamandol. Ya anak-anakku, kalau aku sampai dimakan kamu, kasihan anak-anak aku di rumah. Ya pasti kesedihan. Aku mohon jangan makan aku. Lalu hati Sisi merasa iba. Sisi terbayang jika ia memiliki seorang anak lalu anaknya kehilangan induknya. Momon, aku jadi sedih dengan ceritamu, tapi aku lapar. Aku mohon, Sisi, jangan makan aku. Oke, aku akan melepaskan kamu dengan syarat kamu tidak lagi ada di hadapanku, karena bisa saja aku hilang akan memakan kamu. Oke lah, Sisi, aku sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih, Sisi, aku turut lepaskan. Oke, sana kamu pulang, anakmu menunggumu di rumah. Iya. Lalu, karena kebaikan hati Sisi, dia tidak memakan apapun selama berhari-hari. Lama-lama Sisi menjadi singa tua yang kelaparan. Dia hanya memakan serangga-serangga kecil. Aduh, aku gimana ya, lapar.
lapar perutku. Oh, aku akan berjalan ke sana. Di sana ada seekor daging. Daging apa ya? Aku tidak bisa melihatnya. Aku akan berlari mencari daging yang ku mau itu. Aduh, aku, tolong, aku terperangkap oleh jaring. Tolong, tolong, tolong. Lalu tiba-tiba ada seekor monyet yang melepaskan jaring. Tunggu Sisi, aku akan menolongmu. Ah, kamu bukannya si Momon yang ingin ku makan itu. Mengapa kamu menolongku? Aku iba, aku kasihan denganmu. Aku ingat akan kebaikanmu yang telah melepaskanku sehingga aku tidak dimakan olehmu. Sekarang aku melepaskan jeratanmu dari para pemburu. Bagaimana kalau kita lari, Sisi? Momon, kamu baik sekali. Baik, kita lari bersama agar tidak ditangkap oleh para pemburu. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, bagaimana dengan cerita si singa dan si monyet, Sisi dan Momon? Gimana? Seru tidak? Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke negeri kenyataan. Tim Salatin, abrakadabra. Tada! Wah, aku sudah sampai kembali di kelas. Bagaimana anak-anak cerita dari dongeng si singa dan si monyet? Seru tidak? Oke, nah menurut kalian tadi tokohnya ada siapa saja ya? Ya, Aisandra? Si singa, dan si monyet. Oke, Pintar. Beri tepuk tangan Kak Aisandra. Jadi tadi ada 2 tokoh, ada singa dan ada monyet, si Momon. Ya. Nah, menurut kalian sifatnya si singa bagaimana ya? Siapa yang bisa? Oke, Zakia. Sifat singa baik. Sifat singa baik, bagus. Mengapa ya si singanya itu baik? Karena ia melepaskan monyet saat ia menangkapnya. Beri tepuk tangan buat Zakia. Si monyet mau dimakan oleh singa. Tapi karena Momon punya banyak anak di rumah, akhirnya dia tidak tega. Dia melepaskan. Lalu suatu hari, si singa ingin dimakan oleh seseorang atau diburu. Lalu tak disangka-sangka ada hewan yang melepaskannya, yaitu si Momon. Gitu, dilepaskan. Nah, jadi pesan dari cerita ini kita berbuat baiklah kepada siapapun. Kita tidak akan pernah tahu nanti akan ada kebaikan yang berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, jadi ada bermacam-macam, Nak, sifat-sifat tokoh. Nah, sifat-sifat tokoh ini tergantung dari pengarangnya yang ingin menciptakan. Kita bisa lihat sifat-sifat tokoh dari apa? Sifat tokoh bisa diketahui dari ucapan, tingkah laku, dan Ya, pemikiran pintar. tokoh. Beri tepuk tangan kepada Rafa. Siapa yang ingin membacakan kategori atau penggolongan sifat-sifat tokoh? Siapa yang berani? Ya, Kaira, silakan. Protagonis yaitu tokoh baik di dalam cerita, memiliki sifat jujur, disiplin, pantang menyerah, dan sebagainya. Tokoh antagonis yaitu tokoh jahat di dalam cerita, memiliki sifat penyampai, pembohong, dan sebagainya. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang netral, bertugas menepati persaingan. Beri tepuk tangan kepada Kaira. Good job. Kita sudah mempelajari sifat-sifat tokoh, ada yang antagonis, protagonis, dan pritagonis. Ibu mau tanya nih, untuk kisah singa dan monyet, siapa yang perannya protagonis? Singa dan monyet sama-sama memiliki sifat protagonis, yaitu sifat baik. Karena singa berbaik hati untuk tidak memakan Momon, dan one day, suatu hari, si monyet pun juga berbaik hati untuk menolong singa yang saat itu sedang terjebak oleh jaring-jaring pemburu. Seperti itu. Oke, anak-anak, coba lihat. Ini ada soal. Sekarang, kalian lihat yang di depan ini, Ibu membuatkan sebuah cerita komik untuk kalian. Judulnya Si Beruang dan Berang-Berang. Nah, Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya akan Ibu beri ke pemimpin kelompok. Nanti dari pemimpin kelompok akan dibagikan ke anggotanya masing-masing ya. Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Dibuka LKPD yang Ibu bagikan. Siapa yang belum dapat? Dibuka cerita Si Beruang dan
berang-berang. Boleh diskusi kelompok yang duduknya di depan, balik ke belakang. Nah, sekarang kita akan main games anagram. Keluarkan semua handphonenya. Halo, 4A. Ibu cek ya. Kelompok Aisandra sudah bisa? Hebat. Kelompok Ali sudah bisa? Hebat. Kelompok Ayla sudah bisa? Kelompok Kaira? Yuk, dimulai ya. Tidak ada yang mencet start sebelum hitungan ketiga. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, go! Siapa ya yang akan memenangkan? Kelompok laut, pantai, sawah, atau hutan? Mbak, boleh nggak bisa? Ya udah, boleh pakai laptop ibu, silakan. Assalamualaikum. Halo, kelompok laut, bagaimana? Sudah bisa belum? Sudah selesai. Oh, hebat. Nah, ini gimana nih kelompoknya? Sawah. Sudah bisa? Nah, sudah selesai belum? Belum. Ini gimana nih hutan nih? Udah selesai, Bu. Mana, Bu? Halo, gimana ada? Tadi ya? Sudah selesai ya? Oke. Halo, kelompok kali gimana? Gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin gangguan sinyal. Oke, sudah selesai. Semua kembali. Kita lihat ya siapa yang memenangkan games anagram ini. Pemenangnya adalah kelompok Garuda atau Laut. Oke. Hebat. Hebat. Ibu acungkan jempol untuk kelompok laut, pantai, sawah, dan hutan karena sudah bekerja sama dengan baik dan berkolaborasi dengan hebat. Kalian teamwork yang handal dan solid. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, supaya lebih semangat lagi, gue ada ice cream untuk kalian. Tepuk nada ya. Konsentrasi. Anak-anak, kita sekarang akan bermain drama. Kalian diskusi kembali dengan kelompok kerjanya. Lihat LKPD yang sudah Ibu beri. Halaman 3. Dibuka. Didiskusikan kepada teman-teman kelompoknya. Kira-kira kalian akan membawakan cerita seperti apa ya versi kalian yang terbaik. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang ya untuk menyiapkan ini semua. Ayo, yang duduknya di... Gak apa-apa. Yang duduknya paling depan boleh berkumpul dengan kelompoknya yang di belakang. Anak-anak, simak ya arahan dari Ibu langkah-langkah untuk membuat cerita dongeng. Pertama, tentukan tema dan judul cerita yang akan kalian sajikan, Nak. Yang kedua, tentukan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok. Misalkan ada yang berperan menjadi tokoh antagonis, ada yang berperan menjadi tokoh protagonis, dan ada juga yang berperan menjadi tokoh tritagonis. Ketiga, tentukan konflik dalam cerita dongeng tersebut, versi tiap-tiap kelompok belajar. Dan terakhir yang keempat, susunlah jalan cerita secara runtut dan sistematis. Lakukan yang terbaik ya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat! Inti kalah. Oke, hebat ya kelompoknya. Habis ini tinggal gelar-gelar ya. Nanti ceritanya sudah selesai semua. Hebat. Halo, assalamualaikum kelompok Ayla. Gimana nih? Sudah dibuat belum ceritanya? Sudah. Gimana? Boleh nggak diceritakan? Bisa ceritakan nanti bagaimana? Jadi ceritanya suatu hari ada seorang pencuri yang ingin membakar hutan. Lalu dua burung melihat kejadian tersebut. Burung itu segera memanggil kelinci untuk membantu mereka. Namun mereka tidak dapat memadamkan api karena apinya sangat besar. Lalu turunlah hujan yang memadamkan api mereka. Hebat kelompoknya, berarti sudah semua ya? Nah, setelah ini kalian berlatih bagaimana cara memerankannya. Ya, Ibu ke kelompok lain dulu ya. Hebat kelompoknya, good job. Halo, assalamualaikum kelompok berapa? Kelompok hutan, bagaimana hutan? Bagaimana hutan? Sudah mempersiapkan? Sudah semua ya, kembali ya, waktunya sudah 30 menit. Nah, sekarang Ibu akan membawa kalian ke negeri dongeng. Ayo, sama-sama kita sebutkan mantra kita. Empat A. Simsalabim, abrakadabra. Selamat datang di negeri dongeng. Perwakilan kelompoknya, pemimpin kelompok 1,
maju ke depan untuk gambreng, menentukan siapa yang akan ya. Sim salabim abrakadabra bim fa'alayum gambreng. Pada suatu hari, ada seorang pemburu yang ingin membakar wilayah Brima. Wilayah ayo Good job. Kelompok sama. Pada suatu hari, berkumpullah di sebuah hutan binatang-binatang, ada kucing, ayam, kura-kura, dan kelinci. Mereka membicarakan tentang lomba berlari di kampung sebelah. Adakah yang di sini ingin berlomba lari denganku? Aku kan satu-satunya hewan yang larinya tercepat. Kita mau menangkannya. Oke, aku akan ikut. Keesokan harinya, datanglah saat perlombaan berlari. Semua binatang berkumpul dan bersorak Lapar. gembira. Maka mulailah kelinci dan kura-kura berlari. Sampai tiba-tiba kelinci merasa lapar. Tak lama kemudian kura-kura sampai di tempat kelinci tertidur dan Aku terus kalah. berjalan sampai akhirnya di garis finish. Kelinci terbangun dan dia kaget karena kura-kura sudah berada di dekat garis finish. Lalu kelinci berlari dengan kencang. Namun gagal. Akhirnya pemenang lomba berlari adalah kelinci. Good job. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari kelompok hutan. Pada suatu hari, ada 3 rubah kecil. Ada Molly, ada Kelly, dan Benny. Mereka adalah 3 bersaudara. Benny itu tidak suka mencari makan. Ia hanya suka makan. Dan Kelly mencoba melatih Benny untuk memancing ikan. Pantai. Dia mengajak hewan-hewan lain untuk lomba berlari dengannya. Hewan-hewan yang lain tidak mau karena kelinci bisa berlari dengan cepat. Datanglah seekor kura-kura yang mau lomba lari dengan kelinci. Lalu kelinci merendahkan kura-kura. Perlombaan lari pun dimulai. Kura-kura berlari dengan nada dan kelinci berlari dengan cepat. Saat kelinci sudah mau sampai di garis finish, dia berhenti berlari. Lalu ia tidur di bawah pohon sambil menunggu kura-kura datang. Saat kura-kura datang, kelinci masih tertidur di bawah pohon dan kura-kura melanjutkan perjalanannya sampai ke garis finish. Lalu kura-kura menang dan kelinci kalah. Kumpul dulu yuk kita foto. Pesan moralnya, kita tidak boleh sombong dengan keahlian kita. Masya Allah, kawan-kawan, tepuk tangan buat kelompok hutan. Tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk good job. Kita akhirnya kembali lagi ke negeri nyata ya anak-anak. Iya. Gimana? Senang tidak? Senang ya bermain ke negeri dongeng. Nah oke, tadi kita sudah melakukan apa saja nak? Drama, oke. Dramanya tentang apa? Oke, papel. Lalu gimana? Ada sifatnya tidak di situ? Ada. Sifatnya apa saja? Yang antagonis, protagonis, dan tritagonis. Siapa yang bisa menjelaskan ibu ketiga itu perbedaannya apa? Siapa? Ayolah Pak Isan dulu nih. Dalam kegiatan drama kalian, ada lapangnya tidak? Tempatnya di mana? Hutan, sawah, laut, dan pantai ya. Oke, itu semua adalah contoh-contoh sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Mengapa harus kita lestarikan? Ya, sama-sama kita lihat. Nih, tadi ini siapa yang jadi momon nih? Ada tidak yang latarnya di hutan? Ya. Kira-kira apa ya yang terjadi jika hutan itu tidak kalian rawat? Terjadi longsor dan sebagainya. Nah, upaya yang kalian bisa lakukan apa untuk menyelamatkan sumber daya alam? Menanam kembali pohon.
Ya, betul, menanam kembali pohon. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak. Dan sepertinya kalian sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat, Masya Allah. Sekarang kerjakan soal evaluasi, waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, sudah 20 menit. Waktunya selesai. 4A. Oke, alhamdulillah ya. Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Bagus. Nanti tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Dari ketua kelas beri ke Bu Cindy ya. Kalau belum selesai nggak apa-apa dilanjutkan. Ibu Cindy tunggu sampai pukul 1 siang. Oke? Oke, anak-anak. Hari ini gimana belajarnya? Happy tidak? Happy! Ya, bagus, happy. Alhamdulillah hari ini sudah belajar banyak hal. Hal apa saja yang paling kalian suka, paling bikin kalian happy hari ini? Oke, hebat. Drama kalian juga keren-keren, bagus-bagus, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak, nanti di rumah kalian pelajari unsur-unsur intrinsik dalam cerita ya, karena besok kita akan belajar itu. Siap? Siap! Tadi kelompok yang berhasil memenangkan games adalah kelompok laut. Ayo, pemimpinnya dari sini. Ya, nanti dibagi-bagi ke temennya ya. Sekarang mengumumkan kelompok terbaik. Nah, setelah ini aku akan mengumumkan siswa terbaik hari ini adalah sama. Karena kalian hebat-hebat hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat kita semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh pemimpin kelas. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy. Terima kasih teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun penutup dari Ibu hari ini. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah gitu. Dari Zakia ya. Kelompok Kaira. Dadah. Hati ya pulang ya.